Teman pemilih, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada tanggal 14 September 2021 telah mengikuti webinar Desa Peduli dan Pemilihan seri kedua yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tema Sistem dan Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Apa saja yang menjadi perbincangan dalam webinar kali ini? Yuk kita ikuti videonya. Yang lalu. Tujuan kegiatan pertama, memberikan bahan masukan bagi KPU Provinsi dalam melaksanakan pilot project program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di wilayahnya. Sebab sebelum KPU Provinsi benar-benar langsung terjun ke masyarakat sebagai fasilitator, maka diperlukan juga kegiatan TOF atau Training of Facilitator. Jadi kegiatan webinar ini bisa juga dikatakan sebagai pengantar awal menuju kegiatan TOF. Yang kedua, untuk memperkaya berbagai sudut pandang dalam aspek sistem dan tahapan pemilu dan pemilihan, utamanya persiapan dalam menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Hasil kegiatan yang diharapkan, yang pertama, webinar seri 2 ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta memperdalam dan memperkaya isu-isu mutakhir terkait tema sistem dan tahapan pemilu dan pemilihan dalam persiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Kedua, untuk memperkenalkan, menggaungkan, dan melakukan diseminasi informasi seputar program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan secara luas sebagai program kerja prioritas KPU dalam melakukan pendidikan pemilih berkelanjutan kepada masyarakat. Pemilu dan pemilihan. Teman-teman sekalian, saya kira ini menjadi ilmu yang baik buat teman-teman sekalian, bekal yang baik buat teman-teman sekalian. Karena ketika kita bicara sistem pemilu, ini tidak pernah ada ujungnya. Jadi sudah tersedia, sudah teruji beberapa sistem pemilu di dunia, tetapi sampai saat ini saya kira belum ada sistem pemilu yang sangat ideal, belum ada sistem pemilu yang betul-betul baik bagi penyelenggara pemilu di sebuah negara. Ya, dia masih mencari format yang tepat sebenarnya bagaimana sistem pemilu yang paling ideal bagi penyelenggara pemilu di sebuah negara demokratis. Nah, sehingga sistem kepemiluan sangat penting dengan kita melihat kekuatan dan kelemahannya. Ya, sistem pemilu ini parlemen. Nah, pemilu sendiri Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya bicara soal sistem, tapi juga bagaimana tahapan memang harus terus dikaji, harus terus dari sistem itu sendiri. Tahapan pemilu perlu dirumuskan sebagai bentuk untuk mendesain, merencanakan, membantu, dan mengontrol kegiatan dan aktivitas yang memudahkan penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugasnya dan peserta pemilu untuk ikut terlibat dalam kontestasi di dalamnya. Salah satu lembaga kepemiluan yang memang selalu menunjukkan kita, yaitu India, International Democracy and Electoral Assistance, menyampaikan bahwa ada 3 tahapan pemilu, yaitu tahapan pra-pemilu, tahapan pemilu, dan tahapan pasca pemilu. Nah, tentu masing-masing tahapan ini memiliki tantangan dan dinamika tersendiri. Nah, sehingga oleh karenanya kita harus kemudian membuat tahapan ini secara betul-betul proper, betul-betul sesuai dengan peraturan undang-undangan, dan betul-betul
akurat perhitungan dari bagaimana kita menghitung waktu dari setiap tahapan tersebut. Bapak Ibu sekalian saya hormati, tentu kalau kita mengacu kepada undang-undang, ya, nah saat ini kita masih menggunakan proporsional terbuka karena kita masih menggunakan Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 1 tahun 2015 yang juga sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 yang hasil Perpu dari Pilkada 2020 yang lalu. Pemilu dan pemilihan dari desa untuk demokrasi, dari desa untuk Indonesia. Sehubungan dengan pelaksanaan webinar seri 2 ini, berikut pernyataan dari Ketua KPU Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Stefanus Kaaro, SH. Kita mengikuti webinar Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan ini sangat penting guna meningkatkan pemahaman dan tentu untuk memperkaya kasana berpikir kita. Pendidikan pemilih pada pemilu dan pemilihan ini merupakan elemen penting dalam demokrasi untuk menciptakan pemilih yang mandiri dan rasional. Jadi pemilih tidak lagi berorientasi pada kepentingan politik jangka pendek seperti uang, kekuasaan, dan kompetisasi politik yang bersifat individual. Tetapi pemilih kita berorientasi pada partai politik dan kandidat yang memiliki kompetensi dan integritas. Selanjutnya kita dengarkan pernyataan dari Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Yosep Salombe. Kami dari Divisi Hukum dan Pengawasan dalam persiapan tahapan-tahapan pemilu ini kami membagi dari 3 tahapan, yaitu tahapan pra pemilu, tahapan pemilu, dan tahapan pasca pemilu. Dari setiap tahapan ini kami dari Divisi Hukum dan Pengawasan selalu membentengi sehingga tidak terjadi minimal, kami harus berusaha meminimalisasi terjadinya potensi-potensi sengketa. Termasuk mulai dari tahapan pra pemilu, di sana kami melakukan tugas tanggung jawab dalam membuat aturan main untuk dilakukan pada saat pemilu. Ini dalam pelaksanaannya kami perlu melakukan selalu pengawasannya sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang berpotensi jadi sengketa. Pada saat pemilu nanti, di sana tahapan-tahapan yang harus dilakukan itu rekrutmen penyelenggara termasuk PPK, PPS, KPVS. Ini pun tetap di bawah pengawasan sehingga tidak terjadi hal-hal yang berpotensi sengketa. Selanjutnya pada tahapan ketiga itu pasca pemilu, kami di sana harus melakukan evaluasi terhadap semua tahapan yang sudah dilakukan sehingga untuk menjadi perbaikan pada kegiatan pada pemilu selanjutnya. Mari kita ikuti webinar seri 2 dengan mengklik link di bawah ini.